Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester yang sudah saya kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hilwa Rohmadini Yanur Aziza dari kelas Offering BB Prodi Pendidikan Tata Niaga. Soal yang pertama, Anda baru saja bekerja sebagai seorang supervisor baru dari sebuah audit tim dalam perusahaan berskala nasional. Dengan 8 tahun pengalaman yang Anda miliki, secara teknis Anda merasa benar-benar siap untuk menerima tugas tersebut. Namun demikian, ini merupakan pengalaman pertama Anda untuk ditunjuk secara resmi sebagai seorang manajer. Saat ini, segala sesuatu menjadi rumit karena tim yang seharusnya terdiri dari 12 orang tersebut baru 5 orang yang terisi. Atasan Anda menginginkan tim yang akan dibentuk sedapat mungkin beraneka ragam. Bagaimana Anda akan menggunakan dan mengembangkan keterampilan manajerial Anda sehingga Anda berhasil mengelola tim yang beraneka ragam tersebut? Perlu diingat, di samping pengetahuan tentang peran-peran manajerial, fungsi perencanaan dan pengorganisasian sangat membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama adalah fungsi perencanaan atau planning. Kita memerlukan suatu rencana untuk mengatur strategi dengan tujuan yang jelas. Dengan demikian, apapun yang kita lakukan, jika sesuai dengan rencana itu akan jauh lebih baik, mengurangi risiko kegagalan yang lebih rendah. Yang kedua adalah melakukan pendekatan kepada tim. Di sini kita akan mengetahui bagaimana tim-tim kita, bagaimana watak mereka. Dengan demikian, setelah kita melakukan pendekatan, maka semua akan berjalan lebih lancar daripada sebelumnya. Karena ketika kita telah mengetahui bagaimana tim kita juga akan bisa menyesuaikan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Yang ketiga, mengatur tugas, wewenang, dan bertanggung jawab kepada individu. Sebagai supervisor atau manajer, kita harus bertanggung jawab kepada tim-tim kita. Kita akan mengetahui bagaimana cara kerja mereka, serta memberi tugas, wewenang kepada mereka dengan baik. Yang keempat, melakukan evaluasi secara rutin. Dengan adanya evaluasi, kita akan mengetahui di mana kekurangan kita. Dan juga, jika itu sebuah kekurangan, maka bisa diperbaiki untuk kedepannya. Dan sebuah kelebihan, itu akan tetap dilaksanakan nanti, dipertahankan. Dengan adanya evaluasi, maka kita akan mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita. Dan itu akan menjadikan sebuah nilai plus jika kita dapat memperbaiki sebuah kekurangan kita, sehingga semakin kedepannya kita akan menjadi yang lebih baik. Soal nomor 2. Kalau setiap orang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri dengan caranya sendiri dan memberikan kepuasan hidup bagi dirinya sendiri, mungkin sudah tidak diperlukan lagi yang namanya orang lain, kelompok lain, daerah lain, dan negara lain. Tapi kenyataannya kita hidup dan dilahirkan justru dari orang lain, yaitu ibu bapak kita sendiri. Organisasi pun tumbuh dari kumpulan orang yang dengan semangat bersama-sama untuk mencapai tujuannya. Jelaslah bahwa organisasi kian tergantung dengan unsur-unsur yang berada di sekitarnya berdasarkan hal tersebut. Yang pertama, rumuskanlah lingkungan sebuah organisasi, minimal organisasi di mana Anda berada, dan jelaskan mana yang tergolong lingkungan eksternal, lingkungan internal, dan lingkungan umum. Contoh organisasi adalah koperasi. Koperasi yang menyediakan banyak barang-barang yang biasanya diperlukan seperti supermarket. Di dalamnya berisi makanan, perlengkapan rumah tangga, atau sebagainya. Lingkungan internal adalah komponen lingkungan yang berada dalam organisasi tersebut. Contohnya seperti sumber daya manusia yang ada. Lingkungan eksternal adalah komponen lingkungan yang berada di luar organisasi. Contohnya sebagai
Contohnya pelanggan, pemasok, pemerintah, pesaing, dan serikat pekerja. Lingkungan umum, suatu komponen lingkungan eksternal yang berdampak kepada organisasi namun tidak relevan. Contohnya adalah masyarakat umum. Yang kedua, apa itu ketidakpastian lingkungan? Bagaimana Anda dapat meminimalkan ketidakpastian tersebut? Ketidakpastian lingkungan adalah suatu faktor yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Ketidakpastian lingkungan ini dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan, sehingga akan menyebabkan kesulitan dalam memperkirakan perubahan lingkungan serta menyebabkan tindakan yang diambil perusahaan mempunyai risiko kegagalan yang lebih tinggi. Untuk meminimalkan hal ini dapat dilakukan dengan kita harus benar-benar tahu tentang karakter setiap orang yang akan kita ajak bertemu secara langsung maupun tidak langsung. Kita harus pintar dalam melihat keadaan sekarang dan juga masa depan. Mana yang akan menghasilkan dampak positif maupun dampak negatif pada perusahaan kita. Yang ketiga, globalisasi manajemen mengharuskan para manajer untuk bertindak dan bersikap global. Mengapa organisasi harus terlibat dalam persaingan global? Apa dampaknya terhadap budaya kerja organisasi? Organisasi harus terlibat dalam persaingan global karena hal itu mampu mengembangkan sumber pengetahuan dari organisasi, baik melalui pelatihan sumber daya manusia atau perkembangan sistem berbasis pengetahuan, sehingga akan selalu mendapat daya saing secara global. Dampak dari persaingan secara global terhadap budaya kerja organisasi adalah dapat membentuk perilaku karyawan dengan mendorong percampuran antar nilai dan perilaku yang diinginkan, sehingga memungkinkan organisasi bekerja lebih efektif dan efisien, konsisten dan meningkat, menyelesaikan konflik, bahkan memfasilitasi koordinasi kontrol. Soal nomor 3. Jika sumber daya manusia merupakan masalah penting dan harus dikelola dengan efektif, bagaimana Anda dapat menerapkan proses perencanaan sumber daya manusia untuk sebuah lembaga pendidikan? Yang perlu diingat, organisasi tersebut ingin meminimalkan kondisi ketidakpastian. Tentunya, Anda dapat membuat proyeksi tentang upaya-upaya untuk meminimalkannya. Bagaimana usaha Anda dalam membuat perencanaan sumber daya manusia tersebut? Jawabannya adalah sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam setiap lembaga, salah satunya lembaga pendidikan. Sumber daya manusia adalah salah satu penentu maju atau matinya suatu lembaga untuk menentukan suatu perencanaan. Dalam hal ini, lembaga tidak dapat meremehkan betapa pentingnya sebuah perencanaan. Dalam membuat suatu perencanaan dengan meratakan kapasitas sumber daya manusia yang ada dan yang dimiliki, serta mampu memperkirakan apa saja kebutuhan sumber daya manusia pendidikan untuk beberapa waktu dan pengembangan talenta atau sebuah evaluasi dalam perencanaan sumber daya manusia, dan dapat menjadi sebuah mentoring sudah atau belum efektifnya pendidikan. Dalam hal ini kita dapat melakukan pemerataan, seperti pemerataan guru-guru kepada wilayah-wilayah yang berada di zona-zona yang sulit ditempuh, yang berada di pedalaman. Di sana dibutuhkan suatu pemerataan guru-guru. Pelatihan seorang tenaga pendidik itu sangat diperlukan agar pendidikan di Indonesia dapat lebih maju dengan adanya pendidik yang lebih maju juga. Dan rekrutmen. Dengan rekrutmen ini akan menambah tenaga pendidik yang ada. Jika kekurangan seperti lingkungan yang ada di pedalaman, itu biasanya kekurangan seorang tenaga pendidik. Maka dari itu diperlukan suatu rekrutmen tenaga pendidik agar lebih luas dan lebih terbagi rata.
Soal nomor 4. Sebuah perusahaan penghasil alat permainan anak-anak, alat permainan edukatif, ingin mengembangkan daerah pemasaran kedua daerah baru yang dianggap potensial, yaitu Malang dan Surabaya. Sebelumnya, perusahaan telah beroperasi di daerah Bandung, Medan, Jogja, dan Semarang. Perusahaan juga sedang mempertimbangkan untuk mengembangkan satu jenis produk terbaru, yaitu pakaian seragam anak-anak, sehingga jenis produknya bertambah menjadi 3, alat permainan, minuman, dan pakaian. Berdasarkan informasi tersebut, jenis struktur organisasi apa yang tepat untuk perusahaan tersebut, dan gambarkanlah dengan jelas bentuk struktur yang Anda maksud. Struktur yang dapat digunakan dalam hal ini adalah struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah sebuah struktur gabungan dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional yang memiliki tujuan saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Struktur ini juga bisa disebut struktur proyek, karena setiap karyawan pada unit kerja struktur organisasi fungsional harus mengerjakan proyek yang dibebankan. Struktur organisasi matriks ini sangat cocok diterapkan pada perusahaan berskala besar hingga perusahaan tingkat multinasional, karena kemampuannya mencapai tingkat koordinasi yang sangat diperlukan dalam menjawab tuntutan ganda pada lingkungan perusahaan. Soal nomor 5. Berhubungan dengan soal nomor 4, setiap strategi yang ditetapkan akan berdampak pada perubahan struktur organisasi. Jelaskan maksud dari pernyataan tersebut. Apapun strategi yang akan ditetapkan itu akan berpengaruh pada perubahan struktur organisasi, karena mereka saling berhubungan. Strategi menjadi penentu utama dari struktur. Strategi ditetapkan sebagai sesuatu yang mencakup tujuan jangka panjang dengan suatu arah yang dapat sampai kepada arah tujuan dari organisasi tersebut. Struktur organisasi juga salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya, dan sasaran tersebut diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan. Jadi, struktur harus mengikuti strategi tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.